Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi nilai dan norma sosial. Sebelumnya, apa sih perbedaan antara nilai dan norma? Nilai adalah suatu pandangan seseorang tentang suatu hal yang baik atau hal yang buruk. Contohnya sebagai berikut. Kita akan memasak arsik hari ini. Nah, Om sudah tulis daftar belanjaannya. Wah, rupanya banyak juga yang harus dibeli. Kamu yakin tak mau ditemani? Tidak perlu, Om. Binsar bisa sendiri kok. Baiklah, hati-hati di jalan ya. Ya, Om. Wah, keranjangnya berat nih. Yakin gak mau ayah bantu? Tidak perlu, Be. Binsar bisa. Nih, masih ada kantong yang isinya ikan. Kemarin Om kamu minta yang masih hidup. Biar segar katanya. Enaknya taruh di mana ya? Saya pangku aja, Be. Kursi rodanya jadi berat. Tapi aku pasti bisa. Hai Binsar, wow belanjaanmu banyak banget. Beta bantu bawain? Oh, nggak perlu. Aku bisa kok. Yakin? Beta lihat kamu keberatan dengan keranjang di belakang. Ini nggak berat kok. Aduh, jalannya naik. Semakin berat. Aku bisa. Biasanya juga bisa. Wow! Aduh, ikannya. Bagaimana ini? Binsar, kamu nggak apa-apa? Aku baik-baik saja kok. Cuma ikannya... Kami akan menangkapnya. Yeay, aku tangkap satu. Tapi ini taruh di mana? Bawa sini, biar aku yang pegang. Satu lagi, Mon. Duh, ikan, jangan bergerak-gerak dong. Ayo, kami bawain ikan-ikan ini untukmu. Anu, masalahnya kursiku berat. Aku tidak bisa naik ke jalan itu. Ini salahku. Karena aku terlalu memaksakan diri. Padahal tadi Babe, Feby menawarkan diri untuk membantu, tapi aku tolak. Kalau begitu, kamu bawa ikannya. Aku akan dorong kursimu. Aduh, makanya kamu nggak bisa naik. Bawaanmu berat banget. Binsar, kalau kamu butuh bantuan, kami pasti akan membantu. Soalnya kami tahu, kamu juga pasti akan membantu. Kalau kami butuh bantuan, iya, akan kuingat. Aku cuma tidak ingin menyusahkan orang lain. Ayo kita pulang. Om Ucok akan memasakkan arsik ikan yang enak. Wah, pasti lezat. Aku mau. Kalau mau ya bantuin, Mon. Iya, pasti. Bantuin makan. Nah, teman-teman, nilai yang terkandung dari video tersebut adalah nilai kepedulian sosial. Selanjutnya, kita membahas tentang norma. Norma merupakan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Bedanya dengan nilai, norma ini bersifat nyata, tegas, dan jelas. Jika kalian melanggar norma, kalian akan terkena sanksi tertentu. Norma yang ada di masyarakat merupakan suatu penerapan dari nilai-nilai yang dianut masyarakat Beneran tersebut. Tommy nggak ada di rumah, Pu? Contohnya, Iya, sebagai maminya bilang dia berikut. udah berangkat main. Tapi kita udah sampai sini dia nggak ada. Apa mungkin dia di warung Babe? Ya udah, kita kan udah janjian kumpul di sini. Jadi kita tungguin aja. Teman-teman, Itu Tommy.
Ha. Maaf ya telat. Dari mana aja sih kamu, Tom? Kami tungguin di sini loh dari tadi. Maaf. Soalnya aku mampir ke rumah Om Ucok dulu. Pasti dapat mainan seru. Bukan sih Put. Pas aku lewat, Om Ucok lagi benerin kandang si Bruno. Jadi aku bantuin deh. Oh, gitu. Tapi kalian tahu nggak? Aku lihat di lapangan ada yang jual es semangka India. Kayak yang lagi viral di medsos itu loh. Es semangka India? Beneran kayak yang lagi viral itu, Tom? Beneran persis kayak gitu. Aku sih belum tahu es itu, tapi kayaknya enak deh. Aduh, jadi kepengen nyobain ya aku. Beta juga. Nah, udah langsung aja daripada penasaran, kita kesana aja. Ayo. Eyalah, rame banget yang beli, sampai antri-antri. Tadi sih pas aku lewat masih sedikit yang antri. Aku makin gak sabar. Kita lihat cara bikinnya yuk. Tunggu ya, dipotong dulu semangkanya ya. Jadi gini ya bikinnya. Tampilan sama baunya aja seger. Aku wes gak sabar pengen nyeruput. Sabar Mon, antriannya masih banyak. Ya udah, buruan. Kita juga masuk antrean. Aku duluan ya. Loh, Mon. Apaan nih? Datang-datang nyerobot. Makanya antri dong. Enak aja mau ngeduluin aku. Sakit. Ya ampun, Mona. Sakit banget ya, Mon. Ada yang luka nggak, Mon? Nggak luka, tapi bokongku ngilu. Ya udah jangan nangis. Kasar banget sih kamu. Bisa-bisanya kamu dorong anak cewek sampai jatuh. Salah dia nyela antrianku. Tapi nggak ngedorong juga dong. Emang kamu mau kalau gantian didorong? Pokoknya dia yang salah. Ih, ngeyel banget. Tommy. Jangan berantem, Tommy. Emang aku yang salah kok. Tapi dia juga salah. Nggak apa-apa. Emang aku yang nyela antrian. Udah berantemnya. Udah, berhenti ributnya ya. Kalau ada ini udah ngaku salah, ya udah saling maaf-maafkan ya. Kamu harus minta maaf juga sama Mona. Kalau enggak, aku pukul lagi. Jangan gitu, Tom. Udah, Tom, jangan marah lagi. Emang aku yang salah. Maaf ya udah nyela antrianmu. Ya udah, aku maafin. Aku juga minta maaf udah ngedorong kamu sampai jatuh. Iya, enggak apa-apa. Aku wis enggak sakit kok. Maaf ya udah mukul kamu, Tom. Iya, maafin aku juga ya. Alhamdulillah udah pada baikan semuanya. Beta takut kalau pada berantem. Iya, nggak baik itu. Nah, kalau akur begini kan adem jadinya. Biar makin adem, kalian semua aku gratisin esnya. Wah, gratis. Asik. Tunggu satu-satu ya. Sabar. Kita duluan yang dapet. Coba kamu minum duluan, Mon. Terus kasih testimoni. Oke. Es semangka India seger. Akhirnya bisa ngerasain es semangka India. Iya, enak. Beta suka. Apalagi gratis, tambah nikmat. Teman-teman, dari video tersebut, norma dan nilai yang dilanggar adalah nilai saling menghormati. Perilaku ini melanggar nilai saling menghormati karena tidak menghargai orang lain yang telah lebih dahulu menunggu giliran. Dan norma sosial tentang keadilan, norma itulah yang dilanggar, yaitu menyerobot antrian, menunjukkan ketidakadilan karena satu orang mengambil hak orang lain tanpa menghargai giliran mereka. Dari contoh tersebut
dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan dasar atau terbentuknya norma. Selanjutnya, klasifikasi nilai sosial. Klasifikasi nilai sosial yang pertama berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya ini terbagi menjadi dua, yaitu nilai mendarah daging atau internalized value dan nilai dominan. Nilai mendarah daging merupakan suatu nilai kepribadian atau kebiasaan seseorang karena sudah terbiasa. Maka, seseorang akan menjalankan nilai tersebut dengan tidak sadar ataupun tanpa melalui proses berpikir. Nilai yang mendarah daging ini biasanya telah tersosialisasi sejak kalian kecil, sehingga menjadi suatu kepribadian bagi kalian. Contohnya sebagai berikut. Pak. Bu. Pak, Bapak apaan sih, Awal? Biar sopan, Bang. Kalau ketemu orang di jalan harus tegur sapa. Pak. Nah, teman-teman, video tersebut memberikan contoh dari nilai mendarah daging atau internalized value. Contohnya seperti mengucapkan salam dan terima kasih. Seseorang yang terbiasa mengucapkan salam ketika bertemu dan terima kasih setelah menerima bantuan, melakukannya tanpa berpikir karena sudah menjadi kebiasaan yang mendarah daging. Selanjutnya, nilai dominan. Apa sih itu nilai dominan? Nilai dominan adalah suatu nilai yang dianggap lebih penting dari nilai-nilai lainnya. Tentu saja, nilai dominan ini berbeda antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Karena setiap orang mempunyai pertimbangan tertentu. Contohnya, kalian dihadapkan oleh dua masalah, yaitu belajar dan bermain. Kalian lebih memilih belajar, sehingga dapat disimpulkan bahwa belajar lebih dominan dibandingkan bermain. Karena kalian lebih memilih belajar dibandingkan bermain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belajar adalah nilai dominan. Selanjutnya, klasifikasi nilai sosial berdasarkan pendapat Prof. Noto Negoro, yaitu nilai terbagi menjadi 3, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai rohani. Nilai material merupakan hal penting bagi jasmani kalian, contohnya makan, minum, tidur, olahraga, dan sebagainya. Selanjutnya adalah nilai vital. Nilai vital merupakan nilai jika tidak dilakukan akan menimbulkan sebuah dampak. Contohnya, ketika kalian tidak mengerjakan PR, dampaknya kalian akan dimarahi oleh guru kalian. Selanjutnya adalah nilai rohani, di mana nilai rohani ini merupakan nilai yang berhubungan dengan nilai-nilai kepercayaan atau yang berkaitan dengan agama. Contohnya, beribadah dan kegiatan keagamaan lainnya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita membahas ciri-ciri norma sosial. Ciri-ciri dari norma sosial ada 5. Yang pertama, tidak tertulis ataupun tertulis. Tidak tertulis
Contohnya peraturan di rumah, peraturan adat, ataupun aturan dalam bermasyarakat. Aturan tertulis adalah aturan-aturan dalam sebuah lembaga. Contohnya, peraturan berpakaian di sekolah, peraturan di organisasi, atau peraturan-peraturan tata tertib sekolah, dan aturan-aturan lainnya. Selanjutnya adalah merupakan hasil kesepakatan. Norma yang ada di masyarakat ini merupakan hasil kesepakatan masyarakat itu sendiri. Dan yang ketiga, ditaati bersama. Ketika ada aturan atau norma di masyarakat, norma tersebut harus ditaati bersama. Yang keempat, terdapat sanksi. Ketika melanggar norma yang ada, kalian akan dapat sanksi tertentu. Contohnya, kalian tidak menggunakan helm ketika mengendarai motor, maka kalian akan terkena sanksi berupa teguran, denda, ataupun hukuman yang lain. Yang kelima adalah bisa berubah. Norma ini dapat berubah menyesuaikan keadaan zaman. Contohnya, pada saat 2020, seseorang ataupun masyarakat dihimbaukan untuk tidak keluar rumah dan harus menggunakan masker ketika ingin keluar rumah ataupun bepergian karena adanya COVID-19 atau COVID-19 yang biasa dikenal dengan virus corona. Namun, di tahun 2025, kita sudah tidak perlu menggunakan masker lagi untuk bepergian, dikarenakan corona sudah hilang. Sehingga, norma sekarang tidak mengharuskan kita untuk menggunakan masker, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita membahas tentang klasifikasi norma sosial berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah formal, dan yang kedua non-formal. Formal biasanya berasal dari lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi tertentu. Dan untuk non-formal, biasanya bentuknya tidak tertulis. Artinya, norma yang muncul dari suatu kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Contohnya, aturan yang terdapat di rumah kalian. Selanjutnya, klasifikasi norma sosial berdasarkan sumbernya. Ini terbagi menjadi 4, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma agama. Norma agama merupakan norma yang berasal dari Tuhan, sehingga tidak ada yang bisa mengubah dan memanipulasi isinya yang bersifat mutlak. Dan yang kedua, norma kesusilaan. Norma ini merupakan suatu peraturan yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak. Contohnya adalah kita tidak boleh melakukan tindakan yang tak senonoh. Yang ketiga, norma kesopanan. Norma ini merupakan suatu peraturan sosial yang mengarahkan untuk berperilaku wajar dan baik dalam masyarakat. Contohnya, tidak boleh meludah sembarangan atau berkata kasar kepada orang yang lebih tua. Dan yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah suatu peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu. Jika kalian melanggarnya, maka kalian akan mendapatkan sanksi yang berat
sesuai kategori pelanggaran kalian. Sehingga dapat dikatakan norma sosial ini memiliki fungsi sebagai alat pengatur kalian agar berperilaku baik. Jadi, kesimpulannya adalah nilai merupakan suatu yang dianggap baik atau buruk di masyarakat. Sedangkan norma adalah aturan yang berlaku di masyarakat. Norma dibentuk berdasarkan nilai yang berlaku di masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut. Nilai dan norma inilah yang nantinya akan menjadi dasar terbentuknya lembaga sosial di masyarakat. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.